dasar potensial misalnya. Nah, itu juga kalimat laknat. Ya, siapa itu yang datang? Ya, bapak-bapak udah pada pulang Jumatan. Oke, siap lanjut lagi. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selalu saya doakan siapapun yang sedang menonton video ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang bahagia. Banyak sekali orang yang harus mengeluarkan biaya cukup banyak untuk mendapatkan kesehatan, dan tidak jarang orang mengeluarkan banyak dana untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang bisa mencapai kebahagiaan itu dengan hal-hal yang sederhana, seperti merekam video kemudian menguploadnya atau kalau tidak merekam dan menguploadnya, ya nonton video. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang kebiasaan yang mudah-mudahan kita tidak membiasakannya lagi, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat laknat. Kalimat laknat itu tidak harus mengumpat, tidak harus mencaci maki, tidak harus berupa sumpah serapah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras ya dengan nada tinggi, tidak harus. Selagi kalimat-kalimat itu mengandung keburukan, bahkan doa pun bisa menjadi kalimat laknat ketika doa itu berisi keburukan. Jadi ketika kita mendoakan orang lain keburukan, kita berharap orang lain mendapatkan musibah dan sebagainya, maka itu juga merupakan kalimat laknat ketika sampai kita ucapkan. Nah, kenapa saya merasa penting untuk membahas kalimat laknat ini? Ya, karena saya seorang wanita. Biasanya jiwa seorang wanita akan meronta-ronta jika disuguhkan oleh gosip-gosip. Nah, dia tidak akan tahan untuk tidak komentar, tidak ikut membahasnya. Bahkan tak jarang tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang buruk karena sudah meyakini bahwa memang yang dia dengar atau yang dia lihat itu sudah merupakan keburukan atau kejahatan yang luar biasa. Nah, padahal kalau di agama kita, larangan untuk melaknat itu betul-betul ditekankan, karena orang yang melaknat itu sama dengan membunuh saudara yang dilaknatnya itu. Jangankan saudara, sesama manusia, bahkan kita tidak boleh melaknat benda mati ya. Misalnya ini pulpen saya pakai kemudian tidak nyata, kemudian saya karena kesel, capek, kemudian saya bilang dasar pulpen sial misalnya. Nah, itu juga kalimat laknat. Ya, siapa itu yang datang? Ya, bapak-bapak udah pada pulang Jumatan. Oke, siap lanjut lagi. Beginilah kalau guru nge-YouTube nunggu waktu sepi. Lalu apa bahayanya kalau kita mengucapkan kalimat-kalimat laknat? Jika kita melaknat seseorang, misalnya kita sudah tahu bahwa orang itu memang pezina, kemudian kita katakan kalimat melaknat juga dilarang diucapkan kepada orang yang jelas-jelas memang bermaksiat, pezina, pemabok, itu juga nggak boleh sebenarnya. Jadi kita cukup bersyukur bahwa kita tidak melakukan hal itu, melakukan dosa itu. Kemudian syukur-syukur kita mau mendoakan agar dia berubah menjadi lebih baik. Tetapi tetap kita tidak boleh melaknat, ngata-ngatain, mengucapkan kata-kata yang kotor untuk dia. Lalu apa resikonya ketika kita tetap mengucapkan kalimat laknat, ngata-ngatain orang, mendoakan keburukan kepada orang lain? Kalimat laknat yang kita ucapkan itu akan naik ke langit, kemudian di langit akan tertolak, tidak akan diterima. Kemudian oleh Allah diturunkan lagi ke bumi, dia akan mencari-cari di mana orang yang kita laknat itu. Nah, kemudian ketika sampai pada orang yang dilaknat itu, Allah akan menentukan orang yang dilaknat itu layak atau tidak mendapatkan kalimat laknat itu. Misalnya kita ngatain orang, kamu itu pembawa sial misalnya. Kita melaknat orang, mengatakan bahwa dia itu pembawa sial. Kemudian kalimat pembawa sial itu akan menuju ke orang yang kita laknat itu. Nah, jika kata Allah dia itu sebenarnya bukan pembawa sial, dia tidak layak mendapatkan kata-kata itu, maka kata-kata itu langsung akan berbalik kepada kita yang mengucapkannya. Jadi apapun kalimat yang kita ucapkan untuk orang lain itu akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mengatakan orang itu sial, maka
Ketika orang itu benar-benar sial, maka kita akan berdosa karena mengucapkan kalimat laknat. Tetapi jika orang itu tidak benar-benar sial karena menurut Allah dia tidak berhak atas kalimat itu, maka kalimat itu pasti akan kembali kepada kita. Jadi kita, terutama wanita ya, perempuan yang kadang-kadang cepat bergolak, terprovokasi begitu mendengar gosip-gosip tertentu, entah soal tetangga, entah soal saudara, bahkan tentang artis yang tidak pernah kita jumpa, tidak pernah kita kenal. Kadang-kadang jiwa kewanitaan kita gitu, kebiasaan kita itu untuk kepo, untuk kemudian komentar ya. Kadang-kadang lisan kita spontan ikut ngomongin, ngata-ngatain, melaknat, mencaci, ngata-ngatain bahwa dia begini, dia begitu gitu, keluar kata-kata kotor, bahkan mendoakan yang tidak baik, mendoakan keburukan untuk dia, untuk keluarganya atau siapapun. Itu harus kita hindari. Demi siapa? Bukan demi dia, tapi demi diri kita sendiri. Ya, kita menjaga diri kita sendiri dan orang lain juga gitu. Jadi jangan sampai kita merasa diri benar, kita menganggap orang lain salah, kemudian kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, mendoakan tidak baik alias melaknatnya, tetapi laknat itu justru akan kembali kepada kita. Jadi tahan ya, kadang-kadang ada yang lisannya tahan tetapi jari-jarinya tidak tahan. Lisannya tidak ngomongin, ternyata jari-jarinya di media sosial komentar, bahkan ikut-ikutan posting ulang gitu. Jadi kalau sudah ada keburukan orang lain yang mampir di kita, entah di WhatsApp kita, entah di Facebook kita, maka stop, harus berhenti di kita. Jangan kita ikut menyebarkannya kepada orang lain, agar kita tidak termasuk orang-orang yang ikut melaknat orang lain. Nah, jadi begitu ya. Seberapapun berat godaan kita sebagai perempuan, ketika kita mendengar gosip, ketika di beranda kita muncul gosip-gosip tentang siapapun dan berkaitan dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang merupakan aib orang lain, maka usahakan atau wajib bagi kita untuk stop. Jangan melanjutkannya, jangan ikut komentar, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, karena kata-kata yang kotor, kalimat-kalimat hujatan, caci maki, kita mengatakan apapun untuk orang lain pasti akan kembali kepada kita. Kita mendoakan orang lain buruk, doa yang buruk itu bisa kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita selalu mendoakan orang lain mendapat kebaikan, maka insya Allah doa itu akan malaikat aminkan dan kita juga akan mendapatkan kebaikan. Jangan melaknat, jangan ngata-ngatain orang, apalagi kepada suami. Kalau kita berani mengatakan dasar suami miskin gitu, nah kemungkinan yang pertama apa? Suami kita betul-betul akan menjadi orang miskin. Kemungkinan yang kedua, suami tidak miskin, tetapi kita yang mengucapkan akan menjadi orang yang miskin. Jika kita ngatain anak kita dasar bodoh, dasar anak bodoh, diajarin nggak ngerti-ngerti. Nah, kemungkinan yang pertama anak kita akan betul-betul bodoh. Kemungkinan yang kedua, kitanya dosa dan anak kita tidak bodoh, tetapi kitanya yang mengucapkan yang menjadi bodoh. Dan kalimat-kalimat laknat yang lainnya, semuanya selagi itu mengandung keburukan maka disebut kalimat laknat. Kita berlindung kepada Allah dari kebiasaan melaknat, kecuali memang melaknat yang diperbolehkan oleh syar'i. Misalnya melaknat iblis, di dalam Al-Quran memang ada, melaknat Fir'aun dan sebagainya, itu boleh. Tetapi kalau sekedar orang atau saudara kita yang masih banyak bermaksiat, maka tahan lisan kita, tahan tangan kita untuk tidak mengeluarkan kalimat-kalimat laknat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.